Bacaan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk berani bertindak benar dalam menghadapi setiap kondisi dan permasalahan kehidupan kami. Mungkin berat, mungkin akan banyak resiko dan tantangan yang akan kami hadapi dengan bertindak benar. Tapi kami mau percaya ya Bapa, inilah yang Bapa kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan dan penyelenggaraan kasih-Mu. Amin.